Halo guys, balik lagi dengan Mimin Bro Kakak di Silent Movie. Kali ini gue akan menceritakan sebuah film garapan Kitan Mehta. Dan film ini berjudul Manji the Mountain Man yang dirilis pada tahun 2015 yang lalu. Tapi sebelum lanjut nih, Mimin saranin nih buat para sobat santuy dimanapun berada untuk cari posisi nyender dan selonjoran atau ngopi sambil rokokan. Daripada kelamaan, oke langsung aja. Play filmnya. Pertama-tama, kita akan melihat seorang pria berbaju kuning dan mengenakan kacamata yang terlihat baru saja datang di sebuah pasar pada desa itu. Dan pria itu bernama Dasar. Setelah itu terlihat seorang gadis manis sedang berteriak menjajakan dagangannya yang berupa kerajinan tangan dari tanah liat. Dan perempuan itu bernama Pagunia. Yang seketika itu juga membuat Dasar tertarik dan jatuh hati padanya. Lalu ada seorang pria yang iseng dan menyenggol tangan Pagunia, yang membuatnya marah dan mengambil segenggam kotoran sapi dan melemparkannya. Namun bukannya mengenai pria itu, tapi lemparannya malah mengenai Dasar. Bukannya marah, ia malah semakin semangat untuk mendekati Pagunia dengan merayunya saat membasuh mukanya, seperti halnya film-film India pada umumnya. Dan segala kejadian konyol tadi membuat mereka saling tertarik satu sama lain. Setelah itu, bus datang dan mereka pun menaikinya untuk pulang ke desa Gehlor. Dan ia turun dari bus karena ia akan menyeberangi gunung untuk sampai ke desanya dengan lebih cepat. Namun jalurnya sangat curam dan berbahaya. Sekilas info, di desa di mana Dasar tinggal adalah desa yang terisolir karena di desanya berada di sebelah gunung. Dan untuk ke desa terdekat, mereka harus menempuh jarak 40 mil dengan berkeliling. Tapi jika melewati gunung, maka jaraknya hanya 4 mil. Itulah mengapa Dasar turun dan lebih memilih melewati gunung itu. Setelah ia sampai ke kampung halamannya, ia bertemu ayahnya dan ayahnya marah kepadanya karena ia kabur saat masih kecil karena tidak mau dijadikan budak oleh ayahnya untuk membayar hutang-hutangnya. Sedangkan ibunya telah meninggal. Esok harinya, ayah Dasar mendatangi sebuah rumah di mana ternyata itu adalah rumah dari mertua Dasar yang ternyata telah menikah sejak kecil. Mungkin itu adalah menurut adat di sana. Tapi sang mertua memakinya karena telah kabur meninggalkan desa, yang membuat ayah Dasar dan mertuanya bertengkar. Tiba-tiba seorang wanita datang sambil membawa air yang ternyata wanita itu adalah Pagunia, gadis yang sangat disukainya. Dan ia mengajak Pagunia untuk pergi ikut dengannya karena mereka dulu sudah pernah menikah. Namun setelah itu, ia dan ayahnya diusir, dan ia pun berkata kepada ayah mertuanya, "Aku akan kembali untukmu, Pagunia. Awas kalau kau berani menikahkannya dengan pria lain." Karena hubungan mereka tidak direstui, maka Dasar datang kembali ke rumah Pagunia dengan sembunyi-sembunyi dan memberinya sebuah hadiah miniatur dari Taj Mahal yang membuat Pagunia menjadi senang. Dan Dasar bilang, "Aku sudah tidak tahan dan tidak bisa hidup tanpamu, dan aku akan mengemis, meminjam, atau mencuri demi kamu." Namun Pagunia berkata, "Jika kau menginginkanku, bicaralah dengan ayahku, atau kalau berani, kawin larilah denganku." Saat Dasar sedang bekerja, ia diberitahu seseorang bahwa Pagunia akan dinikahkan ayahnya dengan seorang pemuda dari kota. Hal itu membuatnya emosi dan dengan sebuah kapak ia bergegas menuju ke sana. Sesampainya di sana, ia langsung mengancam dan menodongkan kapaknya kepada semua orang yang ada di sana. Dan ia pun langsung membawa Pagunia pergi hingga mertuanya mengejar mereka. Namun hingga malam tiba, mereka tak kunjung bisa ditangkap. Ternyata mereka bersembunyi di dalam sebuah kubangan lumpur. Dan mereka pun akhirnya memutuskan hidup bersama sebagai suami istri. Singkat cerita, setelah beberapa bulan, mereka menjalani rumah tangga. Saat Pagunia sedang berjualan mainan tanah liat di pasar, ada seorang laki-laki dari anak kepala desa yang kejam dan semena-mena yang bernama Mukhya.
dan ia ingin memperkosa Pagunia. Seketika itu pun Dasar dan juga teman-temannya yang bernama Jumru serta yang lain memukulinya hingga babak belur. Dan itu membuat Pagunia marah. Dan saat sesampainya mereka di rumah, istrinya menjelaskan ia marah karena tak bisa mengendalikan emosinya. Dan Pagunia pergi dari rumah ke dekat air terjun sambil mengambek. Dan itu membuat Dasar ingin melompat dari atas batu, namun istrinya mencegahnya dan berkata, "Kalau kau mati, siapa ayah dari anak ini?" Dan ternyata di rumah mereka, Mukia si anak kepala desa datang dan balas dendam. Namun karena Dasar tidak ada, ia malah bertemu Jumru dan istrinya Lauki yang akhirnya diculik dan dijadikan pelampiasan kebejatan dari Mukia. Keesokan paginya, Lauki ditemukan tewas mengapung di sebuah kolam dan itu membuat Jumru pergi meninggalkan desa tersebut. Kemudian terlihat Pagunia sedang berdiri di tepi kolam untuk menimba air dalam keadaan hamil tua. Dan saat ia ingin mengangkat kendi berisi air itu, ia terjatuh ke kolam tersebut dan dibantu oleh warga yang ternyata ia melahirkan anak pertamanya di kolam tersebut. Dan setelah anak pertamanya menjadi balita, maka Pagunia kembali mengandung anak keduanya. Dan ternyata anak keduanya adalah berjenis kelamin perempuan. Dan Dasat berjanji, setelah anak kedua mereka lahir, mereka akan pindah ke kota untuk mendapat pekerjaan yang bagus dan akan mendapat gaji yang besar. Keesokan harinya, Dasat bekerja ke desa sebelah dengan menyeberangi gunung dan Pagunia membawakannya bekal untuk Dasar makan siang. Dan saat istirahat berlangsung, pekerja yang lain langsung menikmati makan siang mereka masing-masing. Sedangkan Dasar termenung menunggu sang istri datang. Namun tiba-tiba seorang anak laki-laki berlari dan mengabarkan bahwa Pagunia tergelincir dari atas gunung. Ia pun segera menghampirinya dan ia mendapati istrinya bersimbah darah lalu pingsan. Ia pun langsung membawanya menyeberangi gunung dengan tandu seadanya dan membawanya ke rumah sakit. Setelah menunggu beberapa saat, dokter keluar dari ruang darurat dan berkata, "Maaf, kami tidak bisa menyelamatkannya, akan tetapi putrimu selamat." Dan hal itu membuat Dasar marah dan frustasi hingga ia menganggap gunung itu adalah musuh karena telah membunuh istrinya. Dan ia pun bertekad untuk membelah gunung itu untuk membuat sebuah jalan yang dapat dilalui warga dan kendaraan agar kelak tak ada lagi korban yang berjatuhan karena melintasi gunung yang curam. Namun di sini ia hanya melakukannya seorang diri dengan bermodalkan sebuah palu. Dan sejak hari itu, setiap hari ia selalu saja memecahkan batu di gunung itu. Dan hal itu membuatnya dijuluki orang gila karena melakukan hal yang mustahil sendirian. Tak terasa, sudah beberapa tahun saat ia memulai membelah gunung dan sedikit demi sedikit, gunung itu pun mulai terkikis. Sampai di mana desa mengalami musibah kekeringan. Dan warga desa memutuskan untuk mengungsi ke desa atau ke kota yang memiliki ketersediaan air. Hal itu juga terjadi pada ayahnya dan anak-anak Dasar. Ayahnya mengajak Dasar untuk mengungsi, tapi ia ingin tetap tinggal di sana dan meneruskan pekerjaannya untuk membelah gunung itu. Hari demi hari selalu dilewatinya dengan tekad yang kuat dan penuh semangat. Dan dia sampai di mana ia mengalami kehausan. Ia berusaha mencari air minum, namun tidak ada yang tersisa. Ia terus mukul walau dalam keadaan haus. Dan saat ia memecahkan sebuah batu yang sedang dipukulnya, tiba-tiba ia terperosok ke dalam sebuah lubang dan ia terkubur di dalamnya. Dan saat ia terkubur, ia teringat kembali kenangan indah bersama istrinya yang membuatnya bangkit dan semangat kembali. Ternyata di sana dia mendapati genangan air dan tanaman yang masih segar. Dan ia pun minum dan juga memakan tumbuhan itu dengan lahapnya dan ia pun selamat dari kematian. Ia langsung berterima kasih kepada gunung itu karena sudah menyelamatkan nyawanya. Dan warga pun akhirnya kembali setelah musim penghujan datang. Dan ia pun juga sudah semakin dalam membelah gunung itu. Dan setelah kekeringan, terjadi sebuah peristiwa di mana ada penyerangan dari kelompok komunis India. Dan mereka pun menyerang ke rumah kepala desa atau ayah dari Mukia, di mana Mukia dan anak buahnya berhasil sembunyi, sedangkan ayahnya tertangkap. Dan para komunis ini membawanya ke tengah desa. Namun saat mereka ingin menggantung kepala desa itu, Dasar datang dan melarangnya karena itu adalah perbuatan yang salah. Dan ternyata pemimpin dari penyerangan itu adalah Jumru
atau suami dari Loki yang tewas diperkosa oleh Mukia. Dan ia pun memukul Dasat karena menghambat mereka. Dan mereka pun menggantung kepala desa yang jahat dan semena-mena itu, hingga ia tewas. Dan tak lama kemudian, datang polisi yang terlihat di sini dipanggil oleh Mukia. Lalu baku tembak pun terjadi antara para komunis dan polisi, yang mengakibatkan ayah dari Dasar tewas tertembak karena melindungi Dasar. Dan dari insiden itu, sangat banyak yang tewas, baik polisi ataupun anggota komunis maupun para warga sipil. Dan mayat mereka pun dikremasi. Setelah beberapa lama waktu berlalu, Mukia datang dan mengajak Dasar untuk bicara. Dan karena ayahnya tewas, maka sekarang ialah yang menggantikannya menjadi kepala desa. Dan ia menawarkan kepada Dasar bahwa ia akan membantunya mengajukan dana ke pemerintah agar dapat cepat dibangunkan jalan raya untuk menuju ke desa sebelah, agar warga tidak perlu lagi berkeliling apabila hendak ke kota untuk mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Dan ia pun menandatangani surat permohonan dana, dan pejabat itu berkata, apabila uangnya cair, maka nanti akan kutitipkan ke Mukia. Setelah itu ia pergi meninggalkan kantor tersebut. Setelah beberapa bulan menunggu, uang yang telah ia ajukan kepada pemerintah tidak juga turun. Maka ia mendatanginya ke kantor pemerintahan itu kembali untuk dapat menanyakan hal tersebut. Namun sesampainya di sana, mereka terkejut bahwa uang atas nama dirinya sudah cair, namun Dasar di sini tidak pernah menerima satu peser pun. Dan hal itu membuat petugas pemerintah itu pun menuduh Dasar ingin membohongi pemerintah, dan ia pun diusir dari sana. Hal tersebut membuat Dasar marah kepada Mukhia dan melabraknya ke rumahnya. Namun setelah sampai di sana, ia malah pura-pura tidak mengerti dan tidak tahu. Maksudmu uang yang mana? Namun Dasar mengetahui bahwa Mukhia membeli perhiasan baru dan mobil baru. Ia mengancam akan protes, namun Mukhia dan komplotannya berkata, tidak ada kantor pusat pemerintahan di sini untuk mengadukan kami. Kalau kau mau, pergi sana ke Delhi. Dan Dasar pun menjawab, baik, aku akan pergi ke Delhi. Dan ia pun pergi sambil marah-marah. Dan keesokan harinya, ia telah berada di stasiun untuk pergi ke Delhi. Dan ia pun menaiki sebuah kereta. Dan saat kereta sudah mulai jalan, ia pun ditanya oleh petugas, mana tiketmu? Dan ia menjawab, aku tidak punya tiket. Dan petugas itu memarahi Dasar sambil memaki-makinya. Lalu petugas itu memaksa menurunkannya dengan mendorongnya keluar. Dan saat terjatuh, ada seorang pedagang camilan memberinya minum sambil bertanya, kau mau kemana? Lalu Dasar menjawab, aku mau ke Delhi. Aku akan ke Delhi dengan jalan kaki. Lalu pedagang itu kembali menjawab, apa kau sudah gila? Delhi itu jaraknya 1.300 km. Namun kekuatan hati Dasar membuat ia terus melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Dengan berbagai halangan yang ia tempuh, hingga sampailah ia di ibu kota dan menuju ke gedung Perdana Menteri. Tapi sesampainya di sana, ia dihalau petugas dan dimarahi bahwa siapapun tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan Perdana Menteri. Dan ia malah diancam kalau datang lagi ke sini, maka ia akan dijebloskan ke penjara. Dan polisi itu pun menyuruh anak buahnya memulangkannya dengan kereta kembali ke desanya. Sesampainya di sana, ia down dan ingin menyerah, namun almarhum istrinya menyemangatinya dari dalam mimpi. Dan hal itu membuatnya kembali semangat untuk membelah gunung itu. Kemudian scene berganti di mana setelah perjuangan panjangnya selama lebih dari 25 tahun membelah gunung, dan akhirnya selesai, dan jadilah jalan tembus terdekat ke desa sebelah yang ia impikan, dan yang membuat seluruh warga menjadi senang dan bersorak gembira atas keberhasilan seorang pria bernama Dasar, dengan hanya bermodalkan tekad yang kuat dan sebuah palu, dapat membelah gunung yang mustahil dilakukan oleh manusia seorang diri. Dan film pun selesai. Dan di akhir film diberitakan bahwa beliau wafat di tahun 2007. Dan 4 tahun setelahnya, pemerintah membangun jalan menuju Gehlor pada tahun 2011. Film ini mengajarkan kita, apabila tekad kita kuat, maka hal yang menurut orang mustahil dan sulit untuk dilakukan akan dapat tercapai. Namun sudah pasti ya, harus dibarengi dengan usaha dan doa. Seperti biasa, Mimin ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Silent Movie selalu semangat membuat video alur cerita film yang lebih baik lagi. Oke, see you sobat santuy.